Halo ragam cakupan dunia, bagaimana kabarnya? Pasti sehat kan? Gempa Turki kemarin menyisakan duka mendalam bagi dunia hingga tagar Pray for Turkey menghiasi jagat media sosial. Adapun mengenai gempa dahsyat kemarin dikabarkan telah menyebabkan korban hingga 10.000 termasuk lebih dari 2.000 orang meninggal dunia. Terkait dengan gempa dahsyat ini, pengamat gempa dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG Indonesia punya catatan penjelasan sebab, sejarah dan kronologi terkait gempa yang terjadi tersebut. Dikutip dari penjelasan Daryono, pengamat gempa BMKG menyebutkan BMKG menentukan parameter gempa besar di Turki dengan baik. Waktu gempa terjadi pukul 8.17 waktu Indonesia Barat Mach 7,8 kedalaman hipo, versi Kamis 11 km, jelasnya. Menurutnya, gempa merusak M7.8 yang berpusat di Turki Selatan, berada di persimpangan tiga lempeng Anatolia, Arab, dan Afrika. Hasil monitoring gempa susulan Turki Selatan menunjukkan panjang retakan di jalur patahan lebih dari 300 km. Patahan ini pecah hampir sepanjang patahan Anatolia Timur. Pusat gempa Turki Selatan yang merusak, berada di wilayah dekat perbatasan Suriah yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Dengan mengamati sebaran gempa magnitudo lebih besar dari 7 sejak dioperasikan seismograf gelombang 1900, peristiwa gempa besar dan merusak M7.8 hari ini merupakan gempa yang terbesar yang pernah tercatat di wilayah Turki Selatan, ujarnya. Dijelaskan Daryono, sejarah gempa Turki mencatat, selama ini sebagian besar gempa kerak dangkal dahsyat hanya terjadi di sepanjang sesar Anatolia Utara di wilayah Turki Utara, bukan di selatan. Catatan gempa dahsyat sebelumnya adalah peristiwa gempa 7,8 pada Desember tahun 1939 di timur laut Turki, dekat jalur sesar Anatolia Utara. Gempa kerak dangkal yang merusak di Turki magnitudo 7,8 hari ini tampaknya berasosiasi dengan zona sesar Anatolia Timur yang mengimbangi dinamika tektonik lempeng Arab dan Anatolia, paparnya. Gempa kerak dangkal yang dahsyat M7,8 di Turki Selatan hari ini merupakan salah satu gempa dengan mekanisme geser, strike slip, yang berpusat di darat yang terbesar dan berdampak langsung di daerah padat penduduk. Laju geser pergerakan sesar Anatolia Timur yang memicu gempa, shallow crustal, yang destruktif di Turki Selatan ini memiliki laju geser 6-10 mm tahun. Guncangan gempa dahsyat Turki Selatan CET di sebelah timur laut pusat gempa epicenter, dekat kota Adiyaman dan Malaya. Diperkuat data sebaran gempa susulan menjadi cerminan bahwa rekahan menyebar jauh ke timur laut. Ini sesuai konsisten dengan peta jalur sesar Anatolia Timur, ungkapnya. Gempa kuat dan merusak di Turki Selatan M7.8 hari ini juga dilaporkan memicu tsunami kecil dengan ketinggian tsunami 30 cm di Erdemli. Sesar geser memang dapat membangkitkan tsunami karena memiliki beberapa komponen vertikal lokal tidak signifikan atau akibat tanah longsor bawah laut. Rentetan gempa-gempa besar di Turki Selatan hari ini menyebabkan hampir seluruh patahan geser, strike slip, Anatolia Timur pecah. Gempa susulan seperti itu tentu sangat menghambat upaya penyelamatan masyarakat para korban gempa, tambahnya. Mekanisme sumber gempa dan distribusi gempa susulan yang banyak menunjukkan pecahnya patahan Anatolia Timur.
Zona gempa susulan ini tampak dengan jelas membentang gelombang 250 km di sepanjang zona patahan sumber gempa mematikan di Turki Selatan ini. Gempa utama, kedua M7.6 di Anatolia Timur tampaknya dipicu sumber di luar dari jalur patahan utama, sesar Anatolia Timur, tandasnya. Itulah dia sejarah gempa dahsyat di negara Turki.